Jintian si Erling Ersi Nian Ba Yue Ersi Hao Sue Seng Men Juji Zai Xiao Yuan Li Yin Wei Hu Yu P5 Wai Zan Huodong. Pada hari ini tanggal 20 Agustus bulan 8 tahun 2020 semua siswa sekolah SMA Harapan 1 diminta untuk berkumpul di lapangan karena akan diadakan sosialisasi tentang P5. Pada sosialisasi berlangsung kelas 10-5, mendapatkan tema tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya daerah Jawa. Setelah sosialisasi sudah selesai, guru wali kelas 10-5 mengajak muridnya berunding untuk membahas tentang tema yang sudah didapatkan. Anak-anak, tadi kalian sudah dengarkan tentang tema yang disampaikan kepala sekolah kepada kita. Sudah Bu. Bu mau tanya, maksud kearifan lokal itu, apa toh Bu? Pertanyaan yang bagus. Kearifan lokal itu sesuatu yang khas milik suatu masyarakat tertentu yang berkembang cukup lama sebagai proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan kekhasan yang dimiliki suatu komunitas tentang budaya dan kebiasaan sejak zaman nenek moyang. Oh, gitu ya Bu. Nah kalian kan sudah tahu apa itu kearifan lokal. Jadi rancangan P5 kita bagaimana? Apakah kalian punya ide ataupun masukan? Saya punya ide Bu. Bagaimana kalau P5 ini kelas kita membuat sebuah teater tentang budaya yang ada di Pulau Jawa? Karena sekarang kan jarang banget ada event yang menyelenggarakan pagelaran atau teater kebudayaan Indonesia khususnya Jawa. Good idea Loren, any author idea? Sebetulnya saya kurang setuju dengan idenya Loren. Karena dari teater, pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal. Belum sewa kostumnya. Kalau saya sih punya ide mending kita membuat video saja setelah itu ditayangkan di layar LCD itu lebih menghemat biaya Bu daripada teater. Ide kamu juga bagus Wahyu. Coba ada yang lain. Saya Bu. Bagaimana jika kelas kita membuat pameran yang menjelaskan budaya yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur? Mengingat kita ada di Jawa Timur dan juga ada beberapa kebudayaan yang ada di Jawa Timur yang tidak semua orang tahu. Terima kasih anak-anak atas idenya. Menurut pribadi saya lebih setuju dengan idenya Anas. Bagaimana dengan kalian, apakah setuju dengan idenya Anas? Yes, agree ma'am. Kalau begitu untuk besok sudah harus mulai dipersiapkan apa yang ingin dipamerkan. Dan juga alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pameran. Keesokan harinya, mereka berkumpul di kelas untuk berunding tentang apa yang ingin dipamerkan dan juga alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pameran. Anak-anak, apakah kalian sudah menentukan apa yang ingin kalian pamerkan di pameran nanti? Belum Bu. Saya punya ide Bu, bagaimana kalau kita mempamerkan senjata tradisional, pakaian adat dan kebudayaan Jawa. Saya juga punya ide Bu, bagaimana kalau kita juga memamerkan alat musik dari Jawa. Good idea. Apakah dari kalian ada yang mau menyampaikan idenya lagi? Saya Bu.
Bagaimana kalau kita menambahkan makanan di pameran kita, karena di kelas kita kan juga ada murid yang jago masak Bu. Jadi nanti akan ada beberapa murid yang bertugas memasak makanan khas Jawa, dan juga di zaman sekarang kan orang-orang hanya tahu makanan cepat saji saja nih Bu. Jadi kita mengingatkan lagi kepada orang-orang tentang cita rasa makanan khas Jawa. Ide yang bagus Anas. Bagaimana anak-anak, apakah kalian semua setuju dengan ide yang diberikan oleh Wahyu, Loren, dan Anas? Setuju Bu. Baiklah kalau begitu sekarang kita bagi tugas ya. Ibu harap di P5 ini kalian semua bekerja dan tidak ada yang malas-malasan. Baik Bu. Keesokan harinya, Wahyu menelepon teman-temannya untuk mengajak mereka mengamati kebudayaan Jawa Timur, khususnya yang ada di daerah Surabaya dan Madura. Rek, ayo kita pergi mengamati kebudayaan Jawa Timur yang ada di dekat Surabaya dan Madura. Ayo Yu, sekarang aja kita mengamatinya. Oke, jadi rutenya mulai dari rumahku di daerah Mojokerto lalu jalan terus sampai Lamongan. Setelah itu sampai di kota Gresik, lalu kita terus jalan menuju ke Sidoarjo hingga nanti sampai ke Surabaya, dan baru itu kita menuju ke Madura daerah Bangkalan. Setelah dari Bangkalan kita kembali ke tempat. Baiklah Yu. Tapi HP-mu baterainya tahan lama kan, takutnya tiba-tiba pas di perjalanan habis baterainya, kan juga perjalanan kita jauh. Tenang aja Yu, HP-ku sudah canggih. Ya. Udah, jangan lupa kalian nanti ke rumahku dulu. Baiklah Yu. Kita semua ke rumahmu ya sekarang. Iya. Aku tunggu kalian di rumahku ya. Sesampai murid-murid di rumah Wahyu, mereka langsung memanggil Wahyu. Wahyu, kita sudah datang. Guys, coba lihat sana, masa ada pasar di siang-siang begini, apalagi jual ikan bandeng aja. Iya, bener kamu Ram. Hal masa kalian gak tahu sih, di Gresik itu ada sebuah kebudayaan yang mengungkapkan bahwa 2 hari menjelang malam takbiran Idul Fitri mereka akan menjual ikan bandeng secara besar-besaran. Namanya itu pasar bandeng. Oh gitu. Setelah mereka melewati kota Gresik, mereka pun sampai di kota Sidoarjo. Tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada suatu kejadian unik. Biasanya tarian ini dikombinasikan dengan tarian Reog Ponorogo. Nah, Reog Ponorogo sendiri berasal dari daerah Ponorogo. Oh gitu? Aku aslianya pingin lihat sih, tapi kita harus cepat menuju ke tujuan kita. Ya makanya itu kita harus cepat sampai tujuan, agar tidak kemalaman pada saat kita balik ke Mojokerto. Baiklah kalau begitu. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan menuju ke Surabaya. Di tengah perjalanan Wahyu pun bertanya kepada teman-temannya. Sebentar guys, kita nanti melewati jembatan Suramadu kan? Menurut kalian aman gak kita lewat situ? Apakah kita akan jatuh jika kita lewat nanti? Aneh-aneh aja kamu. Pasti orang yang membangun jembatan itu berapa ketinggian dan kemiringan yang harus dibuat, agar jembatan itu kuat dan tidak jatuh. Oh gitu? Pinter banget sih kamu Ren. Kamu pertanyaannya terlalu retoris sih. Halah kan cuman tanya apa salahnya sih. Guys, lihat juga di sana di dekat sawah ada orang yang lagi berkelahi. Tapi kok banyak warga hanya melihat saja, tidak ada yang berani melerai. Oh itu mereka itu sedang melakukan tradisi gulat okol, bukan sedang berkelahi. Jadi gulat okol sendiri itu berawal dari kegiatan warga yang sedang menggembalakan domba-dombanya.
Wahyu pun segera menghentikan mobilnya dan melihat Sesampainya mereka di gerbang Suramadu, mereka pun membayar tiket masuk ke jembatan tersebut. Guys, kita sudah sampai di gerbang Suramadu nih. Satu orang bayar tiket Rp5.000 ya untuk biaya masuknya. Ih, cuma masuk gitu bayar Rp5.000. Iya bener banget. Lolo jangan salah kamu, kita ditarik harga Rp. 5.000 setiap orang untuk membayar pegawai yang memperbaiki kualitas jembatan setiap minggunya. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit loh. Coba bayangkan jika dalam satu minggu hanya ada 300 orang saja yang melewati jembatan Suramadu, pastinya mereka bukan tambah untung tapi lebih merugi. Iya ya, kenapa kok kita nggak memikirkan sampai sebegitunya? Benar juga ya yang diomongin Wahyu. Setelah mereka membayar tiket, mereka langsung bergegas menuju ke Madura, tepatnya di daerah Bangkalan. Mereka itu di sana. Oh ya bener kamu, aku ada ide Ram. Siapa yang sampai ke sana duluan tanpa lari nanti ku kasih uang Rp5.000. Oke, aku terima tantanganmu. Mereka pun beradu kecepatan hingga akhirnya setelah sampai di tempatnya, mereka langsung melihat perkelahian tersebut. Anas pun berargumen. Mereka pun mencari warga di sekitar sana dan menanyakan apa yang sedang dilakukan orang yang ada di jalan raya itu. Akhirnya pun mereka menemukan satu orang warga dan bertanya kepada warga tersebut mengenai perkelahian yang terjadi di jalan raya tersebut. Good morning, sir. Good morning, sir. I want to ask, what did the people there do to fight with sharp weapons? Good morning, kids. Let me explain what these people do as the Karak tradition carried out by the Madurese people. Mereka makan di Pujasera tersebut. Mereka langsung memutuskan untuk balik ke Surabaya karena mengingat hari sudah mulai gelap. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat ada segerombolan orang yang sedang memakai topeng yang sangat mengerikan. Rama pun bertanya, bukan Rama, jadi mereka sedang melakukan kebudayaan yang namanya tarian topeng mulu dan pertama kali kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 60-an di. Oh begitu ya Nas, kamu kok tahu ya tentang budaya-budaya yang ada di Surabaya sih? Kan saya orang Surabaya. Oh, jelas aja kamu tahu. Guys, menurut kalian dari perjalanan yang tadi tradisi atau kebudayaan apa yang menurut kalian menarik? Kalau aku sih tarian topeng mulu, dan karena saya kan cewek otomatis saya senang dengan sesuatu yang berbau tarian daripada yang. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah dan berkumpul di kelas untuk membicarakan tentang apa yang telah mereka dapatkan dari analisis mereka tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur, khususnya di daerah sekitar Surabaya dan Madura. Jadi teman-teman kita kan sudah tahu apa saja budaya-budaya yang ada di Surabaya dan Madura. Kalau begitu sekarang kita akan mulai bekerja untuk pembuatan proyek P5 kita yang akan dilaksanakan hari Selasa. Nas. Hari pameran kelas 10-5 mempamerkan kebudayaan dan tradisi yang ada di Indonesia, khususnya daerah Surabaya dan Madura. Ketika pameran berlangsung terdapat banyak orang yang tertarik